Kenapa sih ada istilah syafaat atau istilah pangestu dalam bahasa Jawa? Kenapa? Tadi saya matur masalah syafaat atau pangestu jangan digunakan sebagai alat transaksi perdagangan. Kamu dengan Tuhan, kamu dengan guru kamu. Tapi pangestu itu di mana sih alamatnya? Di mana? Jadi kalau konkretnya, kalau menggunakan mungkin kajian pada normalnya, wong itu orang itu syafaat nek orang bersaksi, tidak mengenal al-haq. Al-haq itu sesuatu. Kemana tujuan hidup kita? Kemana tujuan hidupmu? Hanya dengan kita mengenal hakikat, maka Anda dapat mengenal tujuan hidupmu dan dapat merumuskan tujuan hidupmu. Hanya jika Anda telah mengenal hakikat, maka dalam kita membuat rumusan-rumusan kebenaran itu tidak didalangi, tidak di dalam satu perilaku prasangka, tidak di dalam perilaku kira-kira suudun. Saat kita telah mengenal hakikat, telah mengenal hakikat hidup, hanya jika kita mengenal hakikat hidup, hakikat dalam pengertian adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan. Ilmu yang menunjukkan keberadaan, tanda petik, ini keberadaan saya ambil sendiri, keberadaan sesuatu yang ada. Sesuatu yang wujud. Keberadaan yang mutlak. Hanya jika mengenal sesuatu keberadaan yang mutlak. Timbangannya bingung sing sepuh-sepuh mengenal keberadaan Tuhan. Mengenal keberadaan jati diri fitrah manusianya. Maka kita dapat memiliki tujuan hidup dan dapat merumuskan hidup. Pun saat ini diangkat menjadi sebuah proses komunitas, bahkan berbangsa dan bernegara. Saat seseorang itu tidak mengenal hakikat, kecuali hanya dari prasangka satu, kecuali hanya dari sebuah konsep-konsep dua, kecuali hanya dari pikiran-pikirannya sendiri, dari bacaan, maka seseorang ini tidak akan pernah menyentuh kebenaran, kecuali hanya prasangkanya saja. Dan tidak mungkin akan mengetahui tujuan hidupnya. Kecuali ya kesenangan. Jadi sekali lagi, untuk dapat merumuskan tujuan yang benar, maka mutlak mengenal keberadaan yang mutlak, mengenal keberadaan jati diri fitrah manusia. Hanya dengan mengenal jati diri fitrah manusianya, man arafa nafsah, mengetahui asal-usul kehidupannya, maka kita akan mengetahui untuk apa sih kita hidup. Karena mengetahui inti hidup, mengetahui inti fitrah yang di dalam dada. Bapak Ibu, ini konsep iki
iki mohon maaf kalau untuk guyon ini kuliah S tak terhingga, tidak sekedar S3 gitu. Wes ora apa-apa, abot iki gak apa-apa. Sebenarnya saya itu sudah menghindari kalimat-kalimat berat di dalam bahasa tasawuf seperti wahidiyah, martabat wahidiyah, martabat ahadiyat, martabat wahdah, martabat hakikatul insan, alam lahut, alam hahut, alam jabarut, alam nasut. Ini saya nggak pernah ngangkat ini. Saya baca itu, saya berpikir ini kalau dilemparkan jenengan konsep ini, engko jamaah jatayun jungkel aku. Ini nggak pernah saya angkat, saya bahasakan dalam bentuk konteks. Kemana tujuan kita? Fa'aina tadhabun. Kemana tujuan hidup kamu? Untuk apa sih kamu hidup itu? Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi siapa diri kamu yang sebenarnya, fa'aina tadhabun ini sebuah pertanyaan, sindiran dari Allah melalui Quran ya di surat Takwir itu, fa'aina tadhabun. Piye hidupmu itu? Piye? Jika kamu tidak mengenal fitrah dirimu, jika kamu tidak mengenal tentang inti penciptaan kamu itu dibuat ada, jika kamu tidak mengenal sejatinya hidup itu kamu itu untuk apa? Fa'inat adhabun, kemana tujuan kamu jika kamu hidup itu hanya mengenal yang lahir dari kehidupan ini? Kamu hanya akan larut, kamu hanya akan dalam situasi kena distorsi yang hebat pada saat kamu hanya melihat hidup itu adalah secara lahir, Bapak Ibu. Tapi jangan berpikir kemudian berarti kita hanya butuh berhakikat tanpa bersyariat. Saya nggak mengatakan demikian. Pada saat seseorang itu Anda disuguhi teh, tentu kamu tidak perlu meminta gelas atau meminta cangkir. Kamu cukup mengatakan saya pesan teh, saya minta kopi. Yang kamu lihat itu adalah teh dan kopi. Kamu tidak pernah kemudian meminta tolong saya beli teh. Tidak akan mengatakan tolong saya beli cangkir teh. Teh itu untuk dapat sampai dihidangkan di hadapan mata kamu itu dikarenakan diwadahi sebuah gelas atau sebuah cangkir. Pada saat seseorang itu beragamanya, yang dilihat itu adalah gelas atau cangkirnya, maka pertikaian cekcok benturan tidak akan pernah dapat diselesaikan dan akan terus memuncak pada titik akumulasinya benturan itu. Terjadilah satu peperangan, itu pasti akan terjadi. Tapi sesungguhnya kalau yang dilihat itu adalah isinya, tehnya, setiap dari semua yang hadir itu disuguhi oleh minuman atau teh. Tapi wadahnya bisa gonta-ganti. Wadahnya bisa cingkir, bisa gelas kecil, gelas besar, gelas putel. Kan itu. Tapi kalau yang dilihat itu adalah wadahnya, merasa tidak terhormat nek tidak cingkir. Aku kan wong terhormat kok mung disuguhi kanggo gelas elek. Aku ki wong terhormat kok disuguhi nganggo gelas plastik.
itu adalah orang yang keliru memandang kehidupan. Tapi bukan menafikan wadahnya, tapi wadahnya itu hanya alat. Tapi saat wadah ini ditempatkan sebagai yang inti, ditempatkan sebagai yang prinsip, gejolak batin yang berimbas pada gejolak sosial itu nggak akan pernah dapat selesai. Permasalahan bangsa saat ini numpuk itu dikarenakan semua program itu didasarkan atas gelas dan tutup cangkirnya. Tidak pernah program itu berbicara tentang teh. Boro-boro berbicara kandungan zat nutrisi yang ada di dalam teh. Wes, tidak paham? Sudah tidak paham? Terkadang itu seseorang itu didik benak. Wong sing mbok tamune iki lho. Wong terhormat, bupati kok mbok gelas to, mbok nganggo kan gitu. Tapi sing ngomong kan duduk bupati nih, sing ngomong itu kan sing bagian pelayanane gitu loh, wong dapur gitu loh. Apa jenenge? Protokoler apa begitu. Seharusnya kan begitu. Tapi nek coba saya ngomong bupati nih, aku ki bupati kok mbok nganggo gelas ngene. Nek bupati koyo aku ki terus kowe dadi warga ini piye rasane? Itu bener jane, itu bener. Kowe gak menghormati bupatimu gitu loh. Tapi saat itu sing ngomong bupati ini dhewe, kowe rasamu piye? Aduh bupati kurek kan gitu ta. Kenapa umat-umat saat ini sering benturan di mana-mana? Masjidil Aqsa, benturan di mana-mana. 3 agama besar memperebutkan Masjidil Aqsa dan seterusnya seperti itu. Ini karena beragamanya itu beragama wadah. Nggak akan pernah selesai permasalahan-permasalahan itu. Terus berarti, ya saya tidak mengatakan itu dinafikan itu tidak ada, tapi orientasi utama intinya bukan masalah bangunannya, bukan masalah wadahnya. Kita kembali. Di ayat ini itu sebenarnya Allah langsung menjawab, supaya kamu itu mengetahui tujuan hidupmu, supaya kamu itu mengetahui dan dapat merumuskan tujuan hidup dengan segala program-program kemaslahatan, program-program kebaikan, program-program untuk mewujudkan adil dan makmur. In huwa illa dzikra lil alamin. Hanya jika kamu mengenal Dia yang punya nama Allah itu kamu letakkan di dalam dadamu, sehingga semua wawasan dan pengetahuan yang di dunia itu menginduk dalam satu titik temu di dalam hati nurani jika kamu mengenal mengenal Dia Al-Ghaibullah. Mereka inilah orang-orang yang dikehendaki karena orang itu memang berkeinginan kuat untuk berada di dalam al-mustaqim, di dalam kelurusan jalan. Untuk mereka yang menghendaki karena dikehendaki oleh Allah.
Dan yang bersangkutan memang bergerak untuk mencari kebenaran tentang Shirathul Mustaqim. Hanya jika in huwa dia itu dijadikan sebagai zikir, sehingga semuanya akan menginduk. Langsung dijawab sebenarnya di dalam surat At-Takwir. Kemana sih kamu di dunia itu, untuk apa sih di dunia itu? Bagaimana kamu hidup di dunia ini? Semua akan terwujud. Bapak Ibu, pahami konsep ini. Pahami konsepnya. Pahami konsepnya. Saat kita tidak memahami konsepnya, wa ma lahu min ilm. Kalau kita tidak memahami konsepnya, bahwa di surat Najm itu tersebutkan seseorang itu tidak dikatakan sebagai pengikut. Jadi kita itu di dalam Al-Quran tidak dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Isa. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Daud. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Ibrahim. Kita tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak disebut sebagai sang pengikut. Wa ma lahum bihi min ilm. Jika tanpa sebuah ilmu, maka sungguh klaim merasa sebagai pengikut itu hanya sebuah klaim perasaan saja yang berangkat dari sebuah prasangka yang disebut dengan don. Dan sungguh bahwa prasangka atau don itu la yugni, sedikit pun tidak menyentuh al-haq, tidak pernah menyentuh kebenaran, tidak pernah menyentuh al-haq syai'a, tidak pernah menyentuh kebenaran, keberadaan kebenaran. Tidak pernah menyentuh keberadaan kebenaran. Tidak dikatakan seseorang itu menjadi pengikut, menjadi umat yang berada di dalam sebuah cakupan orang-orang yang terselamatkan, dan tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu. Kecuali hanya sebuah prasangka. Tentu kita tidak ingin menjadi yang demikian ini. Tentu kita tidak ingin. Orang-orang yang tidak disentuh dengan ilmu, orang yang tidak disentuh dengan ilmu apa ini, kan itu yang menjadi masalah seharusnya. Saat orang itu tidak disentuh dengan ilmu, hidupnya itu ngambang, hidupnya itu melayang, hidupnya itu mabuk. Wala mutu wala yahya, hidupnya itu gak nek mutune kakean biaya. Mati dikatakan mati tidak mati, hidup tidak hidup. Wawasan, wacana sudah dikatakan itu sebagai ilmu, bukan, itu kan pengetahuan. Jadi seseorang yang hidupnya di dalam perilaku prasangka, wong ini gampangnya ini, orang itu kalau hidupnya itu diliputi oleh prasangka, tidak pernah bisa tentram. Wis to,
Kowe iki gak seneng karo dulurmu, gak seneng karo tanggamu, itu saja. Padahal mung wong sitok tanggamu sing kiwa ompahmu, itu aja. Wis setiap petuk wong kuwi mlengos, di ati langsung panas, langsung ora terungkap di ati itu jangkrik. Setiap kali ketemu orang itu langsung ngerik. Itu saja, kehidupan kita tuh sepertinya sudah nggak nyaman. Kita sudah ingin hidup misah dari dia. Kita berharap dia segera pindah atau saya yang harus pindah. Itu rasanya wes gak nyaman. Saya yakin jamaah di sini nggak ada ya. Di saat kita itu gak senang kepada seseorang, apa meneh ketambahan enek dengki. Roh wong kuwi wis munek setiap kali wajah dia itu wis mules. Setiap kali akan jamaah, setiap kali akan mujadah, petuk wong kuwi wis mules. Lungguh jejer celek, alah wong iki langsung pindah golek nggon. Itu rasanya awak dhewe ngono wis gak nyaman, wis gak penak. Nggih napa nggih? Saya yakin mesti sithik akeh dong ngrasakne ya toh. Atau paling enggak tahu ngrasakne. Sedih. Roh wong ngono itu paling enggak tuh enek sing sedih. Enek kancane atau enek santrine ditegur bolak balik kelakuane panggah mewegelne. Ning lucune padahal sing megelne kuwi santrine, sing megele kuwi wong liya. Lah kok kowe kok malah dadi megelne ya nan gitu loh. Ngerti maksud saya? Enek wong wis tak lara wis tak tegur bolak-balik gitu lah. Saat kita ngomong-ngomong nyebut nama seseorang itu, kita langsung semangat banget untuk negatifnya. Wis tak omongi bolak-balik niku penangel diomongi. Pun dikecek mawon diusir mawon ke pondok. Sing megelne iki wis pindah ndek gone wong kuwi gitu loh. Terkadang kita mengalami satu perilaku sombong atau arogan yang kita tidak sadari. Terkadang. Artinya ini saya memberi sebuah perumpamaan pada saat kita itu antara orang berilmu dengan orang yang berprasangka, yang tidak berilmu, katakanlah dengan orang yang berilmu dan tidak berilmu, itu seharusnya perbedaannya wa ma yastafil ahya wal amwat. Perbedaannya sangat jelas seperti orang hidup dan orang mati. Perbedaannya sangat jelas antara sahabenar dengan sahabatnya neraka dan sahabul jannah. Ashabul jannah atau ashabun nar itu perbedaannya seperti itu. Quran menyebut perbedaannya adalah yang sangat jauh. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya gak jauh beda.